Nama lengkap saya Eko Fujarianto, biasa dipanggil Eko. Dulu masuk Fakultas Kedokteran Unpad itu tahun 2004. Ya, jadi saya memang untuk saat ini full sebagai dosen FK Unpad. Nah, kalau dulu, jadi saya pertama kali bergabung menjadi dosen FK Unpad itu kan 2011. 2011 itu, waktu itu saya masih praktik juga, tapi praktiknya sore. Jadi pagi hingga sore di kampus, gitu kan, bertugas di kampus. Nah, kemudian sore hingga isya, gitu. Nah, itu praktek. Dijalani sekitar berapa bulan sebelum saya berangkat sekolah. Nah, kemudian setelah saya pulang dari sekolah 2017 kemarin, saya bergabung lagi dengan FK Unpad dan ini ya sudah ada dosen tetap non PNS kemarin. Jadi saya masuk lagi sebagai dosen tetap non PNS 2018 awal itu. Nah, dan sejak saat itu STR saya sudah sudah expired, sudah kadaluarsa sehingga belum praktek lagi. Nah, ini belum diperpanjang lagi. Ya, alhamdulillah saya sangat tenang mengajak adik-adik ke lab untuk melihat suasana baru ya, suasana baru. Kemudian mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan. Nah, penelitian itu tentang diferensiasi adiposit. Diferensiasi adiposit. Jadi saya kebetulan menggeluti bidang riset metabolisme, kemudian kaitannya dengan obesitas, gitu kan. Nah, sehingga salah satu riset yang saya lakukan saat ini adalah tentang diferensiasi adiposit ini. Karena adanya COVID-19 ini, maka ada arahan dari pimpinan bahwa kampus ini ya sangat dibatasi aksesnya, sangat dibatasi kegiatannya, gitu sehingga untuk penelitian di lab saat ini berhenti, gitu ya, kita hentikan sementara waktu. Mudah-mudahan nanti setelah COVID berakhir kita bisa lanjutkan lagi. Saya juga melakukan tergabung dalam tim riset yang tujuannya untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat di Jatinangor dan Tanjung Sari, gitu kan? Nah, studi itu ingin melihat bagaimana kaitan faktor risiko terhadap status gizi dari masyarakat yang berkaitan dengan metabolismenya tentu saja. Misalnya kaitannya dengan stunting, gitu kan, yang saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Iya, jadi mungkin ini awalnya dari saat saya mahasiswa mungkin ya, saat saya mahasiswa. Jadi yang pertama saya memang suka dengan dunia pendidikan itu saya suka. Ya mulai waktu mahasiswa dulu saya pernah ya ikut jadi pengajar di ada satu bimbingan belajar di Jatinangor dulu. Kemudian ya alhamdulillah waktu menjelang ini juga menjelang lulus itu ada juga yang dari guru saya juga yang menawarkan kalau memang berminat untuk jadi dosen, silakan kita dengan sangat terbuka bisa menerima saya gitu sebagai staff gitu. Alhamdulillah. Jadi saya bergabung itu saya lulus 2010, kemudian 2011 itu saya mulai gabung sebagai dosen tidak tetap waktu itu. Untuk yang lebih teknisnya, misalnya gini, tutorial misalnya di Jatinangor itu kan dilaksanakan Selasa sama Jumat, ya Selasa sama Jumat misalnya. Kemudian nanti Senin siang misalnya ada pleno, gitu kan, pagi masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang terkait dengan misalnya pengabdian dan penelitian, gitu kan. Nah kemudian hari Rabu juga itu relatif ya di Jatinangor ya ada ini ya ada karakter building olahraga gitu kan. Nah kemudian siangnya bisa melanjutkan untuk sisi penelitian misalnya. Nah kemudian yang relatif kosong itu kosong dalam arti ini tidak ada aktivitas di Jatinangor itu adalah Kamis. Nah Kamis misalnya saya mendedikasikan waktu untuk di laboratorium. Jadi capaian mungkin yang pertama ya tahun lalu alhamdulillah ini ya
terpilih sebagai rising star ada konferensi tentang obesitas tingkat di kawasan Asia Oseania gitu kan, di Seoul tahun kemarin tuh, di Seoul Korea. Jadi alhamdulillah terpilih sebagai rising star satu-satunya dari Indonesia. Itu mungkin itu terkait dengan riset di bidang ini ya, di bidang diferensiasi adiposit tadi. Dan saya fokus ke bidang epigenetiknya. Kemudian yang kedua ya berkah yang luar biasa buat saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah di luar ya, mendapatkan beasiswa Monbuka Gakusho dari pemerintah Jepang untuk studi S3 2013 sampai 2017. Jadi tahun pertama sebagai Kenkyusei. Kenkyusei itu research student. Nah, kemudian 2014 sampai 2017-nya sebagai student untuk S3-nya. Gitu. Kalau saya melihat berkahnya di mana? Yang pertama, alhamdulillah memang keterimanya di Universitas Tokyo. Ya memang dia terbaik ya di Jepang. Saya belajar banyak lah dari mereka. Jadi memang kita harus belajar dari kampus sebesar itu. Misalnya orang Jepang pada umumnya etos kerjanya luar biasa, gitu ya. Etos kerjanya luar biasa. Kemudian karakter, yang utama kejujuran ya. Kemudian ya tidak mudah menyerah gitu kan. Nah, dengan karakter yang kuat itu, saya yakin mereka bisa sebesar itu karena karakter yang kuat itu. Nah, kalau untuk knowledge kita masih bisa mengimbangi. Artinya untuk knowledge dan dengan source yang begitu banyak di zaman digital ini, semua orang bisa belajar apapun, semua orang bisa belajar sedalam apapun, sehingga untuk knowledge kita bisa bersaing secara global, gitu kan. Dan mungkin kita juga sering mendengar ya, siswa SMA kita misalnya tidak sedikit yang sampai mendapat medali emas di Olimpiade di dunia, gitu misalkan. Nah, itu juga bukti yang lain bahwa untuk knowledge kita nggak ada masalah. Nah, tapi mungkin yang kita juga harus selalu pupuk gitu ya, harus selalu perkuat adalah karakter. Di sana memang sangat-sangat menjunjung karakter, gitu ya, sangat-sangat menjunjung karakter. Gitu. Sebagaimana halnya dengan negara-negara yang lain juga. Jadi kalau ada mendengar cerita dari negara-negara maju di Eropa, di Amerika misalnya, itu mereka juga sangat menjunjung kejujuran itu di atas knowledge, gitu ya, di atas knowledge itu. Yang saya lakukan dulu adalah yang pertama saya mencari bidang ilmu yang memang saya minati. Gitu. Jadi waktu saya mulai mencari itu kan 2011, waktu awal-awal awal-awal masuk jadi dosen tidak tetap, gitu kan. Jadi saya memang punya keinginan yang kuat gitu untuk ya kepingin untuk bisa sekolah di luar, gitu kan. Dan saya memang suka bidang metabolisme, saya suka obesitas, gitu kan. Saya suka, lebih spesifiknya saya suka molecular mechanism of obesity. Nah, sehingga saya mencari-cari gitu kan di googling ya, cari-cari di internet, saya mendapatkan beberapa kandidat lab, gitu ya, beberapa kandidat laboratorium dan supervisor universitas di luar. Nah, salah satu yang paling saya tertarik adalah yang di Tokyo itu. Di Tokyo itu. Dia ya penelitian tentang epigenetika tadi ya, bagaimana epigenetika bisa mempengaruhi obesitas, baik itu di tingkat sel, dalam hal ini berarti diferensiasi adiposit ya, pengaruh epigenetika pada diferensiasi adiposit, maupun pada tingkat in vivo, pada hewan coba kan, untuk melihat kaitannya dengan obesitas. Nah, setelah itu saya juga mendapatkan ini ya, sharing dari senior juga. Jadi memang untuk beasiswa itu yang paling baik gitu, yang paling baik kita sudah punya calon supervisor dulu. Kenapa? Karena misalnya untuk Monbuka Gakusho Jepang ya, adik-adik bisa mencari informasinya dengan sangat mudah di melalui Google gitu ya, tinggal mengetik beasiswa pemerintah Jepang misalnya, atau beasiswa Monbuka Gakusho atau MAXT ya.
Dan kalau di sana memang yang pertama ada ini ya, ada beberapa persyaratan administrasi seperti batas TOEFL gitu kan, TOEFL apa yang bisa diterima untuk mendaftar, kemudian nanti mengisi beberapa formulir gitu ya, termasuk field of study gitu ya. Field of study itu seperti kita rencananya akan meneliti apa kalau nanti dapat beasiswanya gitu kan. Nah, field of study itu akan sangat baik kalau kita isi melalui diskusi dengan calon supervisor kita, calon profesor. Nah, sehingga pada saat tadi saya awal itu salah satu alasan kenapa sebaiknya kita sudah punya calon supervisor dulu. Karena pada saat saya menghubungi, misalnya kita menghubungi calon supervisor kita sampaikan niat kita ya, kita perkenalkan diri, kita sampaikan niat bahwa saya tertarik untuk meneliti di bidang ini, di bidang yang lab Anda sedang teliti gitu kan. Saya ingin yang memberikan sesuatu untuk bangsa saya karena obesitas juga merupakan masalah kesehatan di Indonesia gitu. Nah, kemudian kita tanyakan di akhir apakah Anda punya available position for PhD student gitu kan. Nah, kemudian misalnya waktu itu alhamdulillah calon supervisor membalas iya. Nah, kemudian sebulan setelah itu tuh pas dibuka aplikasi untuk beasiswa itu. Nah, kemudian saya sampaikan lagi ke beliau, dia profesor, ini ada beasiswa ini, saya akan mencoba untuk ikut gitu kan, ikut beasiswa ini. Nah, ini ada beberapa dokumen memang yang diisi, salah satunya adalah field of study gitu kan. Nah, sehingga kita diskusikan apakah saya menulis dulu sendiri atau profesor memiliki topik, karena biasanya kalau PhD student itu biasanya kita akan attach ke risetnya profesor di sana gitu. Jadi perlu juga kita tanyakan apakah kita membuat dulu sendiri atau kita langsung attach gitu kan, beliau ada topik yang kita ingin masuk, beliau ingin kita masuk ke sana gitu kan, bergabung ke topik itu. Nah, kemudian kalau waktu itu sensei ya, kalau Jepang bilang sensei bilang coba ini bikin dulu sendiri melalui 2 paper ini gitu. Jadi beliau mengirimkan ada 2 paper. Nah, papernya satu tentang dari lab beliau juga gitu ya, riset yang sebelumnya, yang satu lagi dari luar, bukan dari lab beliau. Nah, kemudian saya coba menyusun dari sana gitu kan, saya akan meneliti ini gitu kan. Nah, kemudian saya kirimkan ke beliau, nanti beliau balas lagi dengan koreksian gitu kan. Kemudian saya perbaiki, saya balas lagi. Nah, itu terjadi beberapa kali. Jadi komunikasi terjadi beberapa kali sampai didapatkan satu proposal. Oke, Eko-sang gitu kan, pakai sang ya. Oke, Eko-sang, silakan ini udah bisa kalau mau di submit menggunakan proposal yang ini atau field of study yang ini gitu, untuk pendaftaran tadi. Dan itu memang masih beberapa minggu sebelum deadline. Nah, kemudian satu lagi itu saya mohonkan ke beliau itu ini salah satu yang diminta juga adalah dokumen letter of recommendation ya, surat rekomendasi. Nah, itu sebetulnya kalau dari Monbuka Gakusho itu tidak mensyaratkan surat rekomendasinya itu dari calon profesor kita yang di Jepang gitu. Jadi hanya diminta 2 sebetulnya. 2 itu dari pimpinan tempat bekerja, waktu itu saya minta dari dekan. Nah, kemudian yang kedua dari atasan kita di tempat bekerja. Ya karena saya memang di kampus, jadi saya minta dari dekan, satu dari departemen ya. Setelah itu ada tes bahasa Inggris dan bahasa Jepang, kemudian mulai wawancara. Nah, pas tes wawancara itu yang betul-betul sangat bersyukur bahwa kita sudah menghubungi profesor sebelumnya, kita membuat proposal penelitian secara bersama-sama, karena itu betul-betul menjadi nilai plus, termasuk surat rekomendasi dari calon profesor. Itu betul-betul jadi tambah, sehingga alhamdulillah bisa lulus wawancara, kemudian berangkat. Jadi full itu artinya yang pertama untuk tuition fee, untuk biaya kuliah itu kita tidak tanggung-menanggung. Artinya langsung pihak beasiswa, pihak pemerintah Jepang yang langsung mentransfer ke kampus, gitu, ke universitas. Sehingga alhamdulillah ya istilahnya kita ini ya udah tahu beres gitu, udah selesai aja. Nah, kemudian kita juga dapat per bulan itu dapat
biaya hidup ya, biaya hidup. Nah, ya alhamdulillah cukup, insya Allah cukup. Terus ya bisa menabung juga sedikit-sedikit gitu. Oke, senang sedihnya jadi dosen di FK Unpad. Ya alhamdulillah sebetulnya nggak ada sedihnya ya, nggak ada sedihnya. Jadi ya mudah-mudahan sampai seterusnya nanti seperti ini. Jadi alhamdulillah saya suka dengan kehidupan di kampus gitu ya. Saya suka dengan bagaimana kita bersama-sama mahasiswa terjun ke masyarakat gitu kan. Bagaimana kita dengan mahasiswa bersama-sama misalnya meng-create satu aplikasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Saya senang meneliti gitu. Jadi ya alhamdulillah sangat menikmati, insya Allah sangat menikmati. Untuk rekan sejawat yang sedang berjuang, kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya untuk rekan-rekan yang berjuang di garda terdepan untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan untuk sejawat sekalian ya, terhindar dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali dan jumlah kasus COVID-19 cepat menurun gitu ya. Kemudian jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga terus menurun dan akhirnya wabah ini cepat berakhir. Masa depan Indonesia itu ada di pundak adik-adik. Jadi gini, bagaimana cerminan dunia kedokteran atau dunia kesehatan beberapa dekade ke depan itu tergantung dari adik-adik. Sehingga saya kalau saya pribadi ya, salah satu alasan tadi kenapa saya memilih untuk menjadi dosen karena saya berpikir bahwa salah satu faktor yang terpenting untuk mencetak dokter-dokter yang sangat capable gitu, sangat qualified gitu ya, sangat berkarakter gitu ya. Itu adalah di bangku kampus, di bangku universitas gitu, di mana adik-adik menuntut ilmu untuk menjadi dokter gitu kan. Nah, dan yang paling penting adalah dokter itu memang tidak semata-mata knowledge gitu ya, tidak semata-mata knowledge. Knowledge itu penting, itu harus dikuasai, itu adalah baseline-nya. Nggak bisa dokter tidak mumpuni dari sisi pemahaman terhadap penyakit, terhadap basic science gitu ya. Nah, tetapi itu saja tidak cukup gitu. Itu saja tidak cukup. Nah, selain itu, kita juga tetap harus selalu membekali diri kita dengan karakter yang kuat, kejujuran, ketepatan waktu gitu ya, disiplin, kemudian kepemimpinan gitu ya, jiwa entrepreneurship gitu ya. Bukan berarti kita menjadi entrepreneur, menjadi businessman gitu, bukan, tetapi jiwa kita untuk membangun entrepreneurship itu seperti bagaimana gitu ya, karena itu membutuhkan inovasi gitu ya, kreativitas gitu. Ada kalimat yang pernah saya dapat misalkan kalau untuk orang Jepang gitu ya misalnya, jadi mereka itu selalu berpikir gini, saya bisa memberi apa ya untuk orang setelah saya bisa memberi apa ya untuk generasi setelah saya misalnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa bisa memberikan sesuatu walaupun itu kecil gitu, itu sedikit. Nah, tetapi itu bisa bermanfaat untuk orang-orang setelah kita gitu, untuk generasi setelah kita. Nah, semangat itu yang juga saya bawa sebagai dosen gitu ya, sebagai koordinator tahun 1 gitu misalnya. Jadi ya semoga ada yang bisa saya berikan. Nah, semangat itu mudah-mudahan adik-adik juga miliki gitu ya, mudah-mudahan adik-adik juga miliki sehingga nanti untuk generasi atau angkatan di bawahnya adik-adik atau generasi setelah adik-adik itu juga memiliki hal yang sama. Jadi bagaimana supaya kita membangun generasi yang baik itu dengan itu. Jadi ya kita memperbanyak memberi gitu.